Silakan Pak Ferdinand, mungkin mau dibuka dalam doa dulu. Pak iya. Yudi sebagai ketua, silakan. Buka doa dulu Pak, silakan Pak Ketua, Pak Yudi. Oke. Mari Bapak Ibu kita berdoa dulu sebelum kita mengadakan pembicaraan malam hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur berterima kasih karena kasih Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada sampai malam hari ini oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Bapa di dalam surga, kami akan mengadakan pembicaraan untuk rencana seminar DPD API Jawa Barat. Kiranya Tuhan senantiasa campur tangan, Tuhan senantiasa berikan kekuatan bagi kami pengurus-pengurus yang ada di DPC API Kerawang, supaya kami senantiasa tetap terbeban untuk memajukan Asosiasi Pendeta Indonesia Kabupaten Kerawang ini. Kami menyadari keterbatasan kami sebagai pengurus, tetapi kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar rencana dan kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan DPC API Kerawang. Bapak dalam surga, berkati pembicara malam hari ini Bapak Ferdinand, sehingga beliau bisa memaparkan apa yang menjadi tujuan dan rencana DPD Jawa Barat API untuk mengadakan seminar di Kerawang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Terima kasih Pak Yudi. Selamat datang Pak Hele. Sambil nunggu audionya nih. Connect. Ya. Selamat malam Ibu Denti. Horas. Belum connect audio Belum dia. connect ya? Masih menunggu. Harus cari. Iya. Ya Bapak Ibu, jadi agenda kita malam ini cuma satu, mendengarkan pemaparan dari Bapak Pendeta Ferdinand Pinontoan selaku Biro Organisasi Dewan Pimpinan Daerah itu Provinsi API Jawa Barat. Jadi beliau sounding kemarin mengenai rencana seminar kebangsaan yang bertempat di Karawang. Mengenai tempat, waktu, serta RAB, nanti akan kita bicarakan setelah mendapat pemaparan dari beliau. Ya. Selamat datang Pak Hele. Mungkin suaranya bisa disambungkan di seluler atau WiFi. Oke, silakan Pak Ferdinand. Waktu dan kesempatan saya berikan. Masih di mute Pak Ferdinand. Oke, selamat datang Pak Hele. Pak Ferdinand masih di mute audionya. Ya. Shalom. Halo. Suara saya jelas? Jelas. Kenapa pakai masker Pak? Emang lagi di mana? Oh iya, soalnya saya dari luar tadi. Oh dari rumah. iya. Sekarang udah di rumah kan? Iya. Ini jumlah yang hadir berapa nih? Baru 7 orang ya. Jadi panitia semuanya jumlah berapa? Kalau kita lokal terserah Pak, Bapak nanti mungkin yang nggak Zoom pun kita bisa ajak gitu. Kalau untuk udah ada kepastian. Tapi yang jelas 7 orang ini artinya kan merespon dan mereka mau mendengar pemaparan seperti apa sih seminar yang akan diadakan oleh API Jawa Barat ini gitu kan. Kemudian bagaimana tugas-tugas kita. Saya persilakan dulu Pak Ferdinand untuk memaparkan, nanti dari kita ada tanya jawab, nanti Bapak yang akan memberi jawaban gitu ya Pak. Silakan. Oke. Nanti berarti Pak Senjin yang memberikan daftar hadir saat ini Zoom pertama. Saya mau menyampaikan bahwa pada tanggal 13 September kemarin bertempat di BTC Bandung, kami pengurus DPD Asosiasi Pendeta Jawa Barat telah melakukan suatu pertemuan setelah
menghadap pemerintah, dan kita punya rencana dalam target-target untuk ke depan. Pemerintah memberikan suatu sinyal yang baik untuk memprioritaskan organisasi Asosiasi Pendeta Indonesia ini berkiprah di bidang termasuk kemanusiaan, keagamaan, baik di tingkat pusat, daerah, bahkan di cabang kabupaten-kabupaten yang ada. Nah, sedikit tentang apa yang saya mau jelaskan, bagaimana Biro Organisasi rencana mengadakan acara seminar. Karena waktu tanggal 13 itu masing-masing biro memberikan suatu pemaparan program-program ke depan. Akhirnya kita semua sepakat, bukan hasil dari maunya kami DPD di bidang organisasi. Namun kita pecahkan bersama-sama bahwa rencana yang kita akan adakan walaupun per regional itu artinya ada beberapa kabupaten. Jadi kabupaten mulai dari Bekasi, Karawang, Subang, Purwakarta, dan sampai kepada Indramayu, Cirebon. Itu memberikan masukan kepada kami, saya. Akhirnya oke, kita sepakat bersama bahwa kita akan mengadakan satu seminar, dan memang kami mau mencari tempat yang tepat ya, supaya bisa menjangkau. Jadi bagi saya Karawang itu tempat yang terbuka, karena saya juga sebagai seorang penyuluh, saya tahu ya bagaimana gebrakan penyuluh di sana next level ya. Baik ya. Siapa dulu dong? Pak Senjing sama rekan-rekan Pak Yudi. Nah, tujuan dari kegiatan seminar kebangsaan yang kami akan lakukan ini, yang saya usulkan, memang intinya seminar kebangsaan dan hukum gitu. Ya, saya sudah memberikan suatu masukan kepada Pak Senjing kemarin. Tujuannya adalah membangun komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi antara umat beragama Kristen yang ada di Jawa Barat. Nah, sehingga rekan-rekan pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang lain punya wawasan kebangsaan dalam membangun suatu pemahaman dan pemikiran supaya mencintai bangsa dan negaranya. Ya, kita hamba Tuhan terjun di ladang Tuhan, di gereja masing-masing, di organisasi kita masing-masing, tapi terkadang kita lupa wawasan kebangsaan untuk membangun pemahaman dan pemikiran, mencintai bangsa, berbaur dengan masyarakat bagaimana. Nah, ini saya bicara dulu pendahuluan ya, belum ini ya. Jadi supaya kita mengerti, memahami Bhinneka Tunggal Ika. Nah, adapun semuanya itu tentunya kita tahu, kita belajar untuk menjaga keharmonisan tentang kerukunan antar umat beragama, ya. Dan kita bisa bekerja sama, bersinergi dengan pemerintah terkait dengan kerukunan umat beragama itu sendiri. Ya, sinergitas yang saya maksudkan ini adalah berjejaring antara pengurus lembaga keagamaan seperti Asosiasi Pendeta Indonesia yang ada di kabupaten, yang ada di daerah Jawa Barat ini, ya, bersama lembaga keagamaan Kristen sebagaimana tokoh-tokoh umat yang berwawasan luas dan yang bertoleransi. Menurut saya kegiatan ini pasti kami menghadirkan yang saya maksudkan tadi berapa kabupaten, dan kita rencana melakukan mengundang pimpinan-pimpinan lembaga keagamaan
ya. Tentunya lembaga-lembaga keagamaan yang kita prioritaskan dulu Kristen ya, lembaga-lembaga keagamaan Kristen yang ada di Jawa Barat. Target kita undang pendeta-pendeta ya, tentunya berkisar 150 bisa mencapai sampai 200 peserta ya. Jadi antara lain kita hadirkan dari DPP. Nah, DPP API, DPD API ya. Terus DPC kabupaten-kabupaten kota di Jawa Barat ini bersama seluruh pengurus API di Jawa Barat. Dan akan hadir juga Kesbangpol. Nah, tentunya kalau di Karawang harus kita hargai dong, tuan rumah di Karawang, Kesbangpol juga hadir, Kemenak Karawang, DPR ya, yang ada DPRD Karawang, terus ada FKUB ya, FKUB, juga organisasi gereja-gereja, ya gereja-gereja yang ada di Karawang. Kalau mengenai gereja-gereja yang lain di Jawa Barat ini, yang lain juga kami akan mengundang dari DPD, kami mengundang. Selain dari panitia di Karawang mengundang semua elemen yang terkait di dalamnya. Nah, tentunya ada lembaga organisasi kerjasama gereja, badan kerjasama gereja. Kita undang. Dan tak lupa satu hal, pemerintah yang terkait di dalamnya. Nah, Pak Senjing, Pak Ketua DPC Karawang pasti ngerti itu pemerintah yang terkait di dalamnya. Jadi sekali lagi target jumlah total kita berkisar bisa sampai 200 peserta yang berasal dari beberapa kota kabupaten bahkan yang ada di Jawa Barat ini ya. Terus saya sampaikan bahwa ada beberapa hal yang menjadi suatu tema kita bersama kegiatan ini dari tema yaitu seminar kebangsaan dan hukumnya. Tentunya tema ini kita bagi menjadi 3 opsi tema dari pembicara. Mungkin sekurang-kurangnya 3, kalau mungkin dapat lebih 4, saya kira pasti mungkin 3 aja, 3 pembicara. Karena kita mulai rencana jam 9. Itu jam 8 itu kita sudah siap-siap pendaftaran ya. Karena setiap pembicara yang itu membekali makalah itu setengah jam sampai 1 jam ke depan kita ambil daftar hadir juga ya, sama seperti kalau kita lakukan workshop di penyuluh ya, biasanya setiap pembicara yang bicara ada tanda tangan, ada daftar hadir, kita tanda tangan. Jadi kemungkinan ada 4 kali kita tanda tangan. Tanda tangan pertama daftar hadir. Pada waktu masuk ya, panitia minta daftar hadir, kehadiran. Tanda tangan kehadiran yang kedua pada waktu pembicara. Pembicara sedang memaparkan makalah ya. Jadi kita mengangkat 3 tema oleh ketiga narasumber ini yang berkompetensi. Saya sudah mungkin Pak Sengin ada bikin PowerPoint nggak tema itu? Belum, Pak, karena kita kan di sini pembicaraannya mengenai kalau untuk tema kan itu nanti dari DPD langsung, Pak. Oh iya. Maksudnya gini, Ya, panitia lokal ini apa aja yang harus mulai dikerjakan, terus mengenai tugas kita apa ya Pak, pertama. Kedua mengenai anggaran, ini pihak DPD langsung yang akan nanti kita membiayai. bicara lebih jauh ke sana. Oh, Ini iya. kan dari pendahuluan dulu ya. Oke, siap silakan Pak. Saya kira Pak Sengin sudah siap PowerPoint untuk tunjukin di slide tema-tema yang saya maksudkan di situ. Nah, mungkin saya sambil saya minum skoteng dulu ya, karena baru sampai dinginan tadi. Wih, minum skoteng dulu nih. Sakoteng, mangga.
Silakan, silakan. Ada kue apam nih. Kue kemarin itu. Oke, maaf ya. Saya memang belum makan malam. Baru sampai jadi enggak apa-apa. Jadi kita akan bicara tentang 3 tema, mengangkat 3 tema oleh 3 narasumber. Ya, tentunya tema pertama dari narasumber adalah tema pertama merajut kembali tali persaudaraan komponen antar anak bangsa. Itu. Dan tema yang kedua adalah narasumber akan menyampaikan peluang dan tantangan umat Kristen untuk berkiprah di kebangsaan bangsa Indonesia ini. Sedangkan tema yang ketiga adalah peran aktif para pendeta dalam menangkal radikalisme di Indonesia. Maka unsur pemateri atau narasumber yang pertama memang saya sudah sampaikan di rapat DPD, kita akan memanggil pembicara narasumber dari DPP API. Jelas DPP API, berikut dari pemerintah. Yang jelas dari pemerintah kemungkinan dari Kesbangpol. Dan juga tak lupa Kementerian Agama. Ya. Atau juga ya itu dari Bapak Ketum, Ketua DPD mau mengundang juga DPR RI. Ya. Dan juga dari FKUB. Jadi kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan ini, yang saya katakan tadi, kita lakukan di Karawang sebagai salah satu daerah yang saya tahu bahwa daerah itu terbuka yang ada di Provinsi Jawa Barat. Jadi mari DPD Asosiasi Pendeta Indonesia ini kita bersama-sama sebagai panitia kita kerjakan dalam mendukung kerukunan umat beragama yang ada di Jawa Barat untuk melaksanakan program-program. Nah, program-program dari API ya tentunya sudah dikatakan oleh Pak Ketua DPD. Mana ini program-program dari DPC, DPD. Nah, dia mau mendengar. Jadi akhirnya sekretaris yang memberi suatu masukan karena dia yang kompeten, kita melaksanakan program-program strategis dari Kementerian Agama tentunya dan provinsi pemerintah yang ada di Jawa Barat. Tentunya program-program asosiasi pendeta antara lain ya tentunya pembinaan bagi umat yang beragama lewat para pemimpin-pemimpin gereja, yaitu para pendeta ya, pembinaan pelayanan keagamaan yang ada di gereja atau lembaga-lembaga. Nah, tidak lepas dari semuanya itu tentunya ada para penyuluh-penyuluh. Ya, jelas kita undang juga penyuluh. Ya, Pak Senjim, kita juga undang penyuluh. Ya pokoknya semua elemen lembaga kerjasama kita. Ya, betul. Ada Bambangnas, ada PGIF, BKS. Juga kita undang pembina guru agama. MGMP, KKG kita undang. Ini Ya. tapi ini di KKG dia, pembina KKG. Jadi harapan kita ke depan para pendeta semuanya lebih memiliki peran masyarakat dalam bermasyarakat, dalam memiliki wawasan, memahami, mengerti bingkai Kebhinneka Tunggal Ika, lebih cinta tanah air. Nah,
Oke, kita masuk dalam poin yang berikut bahwa yang saya katakan tadi sinergi kita dengan program-program pemerintah, mari kita harus ikut turut serta memelihara kerukunan intern umat beragama, demikian juga secara eksternal umat beragama, dan kualitas kerukunan umat beragama itu semakin ditingkatkan. Nah, nanti dalam kegiatan ini tentunya dari panitia memberikan suatu estimasi anggaran yang diperlukan. Nah, tentunya dalam anggaran ini saya kurang mengerti kalau terkadang bikin estimasi anggaran, makanya saya tahu bahwa Pak Senjin bisa dan rekan-rekan anggaran. Kita totalkan paling saya punya rencana total dana yang kita perlu semua anggaran itu ya taruhlah 100 juta. Ya Pak, ini sebelah saya paling jago hitung anggaran Pak. Beliau ini Siapa ini? Tolong perkenalkan siapa namanya? perkenalkan namanya, silakan Pak. Saya Sugianto, Pak. Oh, Pak Sugianto, salam kenal. Beliau pimpinan Bapaknas di Karawang Pak. Oh, puji Tuhan. Ya, jadi beliau ini paling jago lah kalau estimasi anggaran. Yang penting tuh gini Pak, menurut beliau ya, jangan sampai cuman tong kosong. Maksudnya gini, wah ini ada ini tema segala macam. Giliran ditanya anggarannya, nanti tanya lagi. Akhirnya berakhirnya tahun hilang gitu kan. Pertanyaan Pak Senjin, saya sempat bertanya-tanya. Tapi ternyata ini program kami ini sudah benar-benar pasti akan diadakan. Sebab setiap biro mengadakan, biro-biro di DPD anggaran itu ada yang lebih dari 150 juta. Saya bilang ini apakah dana kong kali kong? Tapi pemerintah mau lihat dulu profesional kita mau bikin masukan anggaran itu. Karena saya dapati informasi dari wakil ketua pun waktu dia berbicara dengan pemerintah, mereka memprioritaskan kalau keagamaan khusus API ini. Mereka sangat boleh dikatakan ajung jempol lah. Gitu. Jadi silakan bikin estimasi anggaran dan kepanitiaan susunan acara dalam kegiatan seminar nanti. Untuk tanggal pelaksana dikosongin dulu, nanti kita dengar dari instruksi dari rapat selanjutnya. Kita dikasih waktu berapa hari untuk susun ini, Pak? Besok juga kita bisa susun. Besok hari Ya, bisa susun besok. Besok kami DPD akan mengadakan Zoom meeting dalam waktu yang sama seperti sekarang. Besok. Berarti jadi saya nanti malam kebetulan nih ahli susunnya ada di sebelah saya. Ya, nanti setelah Zoom selesai kami akan susun estimasi. Katakanlah misalnya keluar angka nih 84 juta misalnya. Kita lempengin lah buat biaya terduga 15 juta. Jadi 99 juta. Nah, itu kan tadi kan seperti Pak Ferdinand katakan itu uang lelah untuk panitia kan gitu kan. Betul. Nah, nanti bukannya kita mau nyari uang di situ bukan, tapi kan estimasi takutnya ternyata peserta yang datang itu lebih kan nggak mungkin kita usir kan. Nah, itu kita harus punya dana tak terduga gitu. Tahu-tahu makanan kurang misalnya, kan kita harus siapkan dana itu gitu Pak. Nah, setelah itu kita akan kirim ke Pak Ferdinand ya Pak ya, dalam bentuk catatan diketik maksudnya, dalam bentuk PDF. Jadi begini, per DPC pun juga kita minta dari DPC nama-nama yang hadir supaya pada waktu mendaftar panitia yang ketik nama-nama yang hadir karena mereka harus daftar hadir tanda tangan 4 kali. Mereka tanda tangan pada waktu daftar hadir waktu mereka datang
kan mulai jam 9 ya. Oh, kalau itu nanti Pak, itu kan pelaksanaannya. Kalau Ya, kita akan susun ini kan RAB Pak, rencana anggaran dan biaya kan. Nah, jadi mau ada yang datang mau enggak ya kita 200 orang aja gitu kan. 200 orang itu kan termasuk misalnya kita undang pendeta A, istrinya ikut. Kan istrinya ikut juga sebagai peserta kan, hitung piring kan. Nah, ya, artinya hitung piring. Ya oke lah untuk transport karena dia yang diundang satu tapi yang datang dua tetap satu, yaitu nggak masalah. Dia bawa anak nggak masalah, nggak usah dikasih. Tapi kan makannya nggak mungkin dicegah. Nah, Ya. jadi kalau 200 Tapi- orang itu keseluruhan, paling nggak RAB itu kan harus kita muat bahwa Ya. ada 200 orang plus biaya tak terduga tadi, Pak. Gitu ya. Kita bikin per gembala, per pendeta. Jadi suami istri kita hitung satu, tapi Satu, makan makannya ini kan yang nggak terduga. Katakanlah misalnya 200 orang nih, yang akan kita beri uang transport 200 kali 150.000, 30 juta. ya, Nah, makan kan nggak bisa dicegah. Oh, nak jangan makan ya nak, atau kamu beli di luar aja, dibeliin gorengan kan nggak mungkin. Pasti ikut makan. Kopi break juga demikian. Tetap prinsipnya gini kan, siapa yang datang duluan, siapa yang ambil duluan ya dia yang akan dapat gitu. Cuman kan nggak bisa kita sebagai panitia, aduh maaf ya udah habis. Pasti yang akan kita lakukan adalah kita akan hubungi pihak hotel atau dalam hal ini konsumsi. Tolong dong tambah. Nah, tolong dong tambah. Nah, ini yang kita anggarkan di biaya tak terduga ya. ya. Nah, Kira-kira per orang makan bisa berapa? 50.000? berapa Pak di hotel? Di hotel itu yang sudah itu 80 sampai 90 itu. Nah, kita taruh 100 aja. 100 aja kali Pak, 200. iya. Kalkulasinya 100 aja dulu. 100 berikut snack itu. Oh, kopi break. Coffee break. Kita taruh 100. Mm, 100 kali 200. Berapa? 20 juta. 20 juta. Ya. Untuk pembicara kita kasih 1.500.000 satu pembicara. Iya, kali 3, berarti 4,5. Ya. Peserta kan 200 kali 100.000, berarti 20 juta. Makan 20 juta, makan 20 juta. 20. 20. Terus pembicara 4,5. Bagi 3. 5. Nah, terus apa lagi ya? Kopi break udah termasuk makan. Coffee break. Jadi bilangnya Iya, udah. Nah, ya, terus transport Pak, transport ya 200 kali itu berarti 30 juta transport paling gede. Oh, 30 juta. Terus kita perlu kalau di hotel udah siapin pasti multimedia. Paling enggak kita perlu rapat panitia lah 2-3 kali. langsung apa panitia. Panitia misalnya 20 orang kali 100. Berarti 2 juta kali 3 6 juta rapat panitia. Rapat-rapat ya. Ya, rapat-rapat 6 juta. Panitia nggak perlu seragam lah ya Pak ya, karena kan ini mah yang menyelenggarakan API ya, 6 juta Pak. Nah, Iya, 6. Terus apa lagi Pak Ferdinand? Untuk cindramata pembicara nggak usah lah ya, karena udah dikasih amplop kan. Cindramata itu nanti dari DPD. Oh dari DPD itu berarti di luar anggaran lah ya, itu pasti udah ada. Piagam segala macam dari DPD. Terus udah. akomodasi perlengkapan. Ya perlengkapan Taruh aja kayak banner. akomodasi, perlengkapan. Banner, termasuk undang. itu spanduk Om, termasuk spanduk, Iya, baliho gitu ya. musik, Terus kita mau adain peserta untuk pemain musik, musiknya untuk Iya. sound system. Sound system habis ya 10 juta. Ibadah maksudnya ya. Sistem dulu Pak Agus. Ini kan sifatnya seminar. ya. Jadi nggak terlalu banyak itu Pak. Jadi Nggak terlalu nggak- full band. praise and worship terlalu ini enggak. Kasih aja 3 kali 3 budgetnya, 3 juta. Sama baliho, baliho masuk nggak itu Om Jin? Kemungkinan kalau baliho nggak mau hotel ya, karena ini kan acara keagamaan. Paling hanya Spanduk, spanduk. spanduk di depan dan di dalam hotel. Iya, Nah. maksud saya itu spanduk.
Ya, udah termasuk lah banner. Nah, terus ini Pak, name tag peserta 200 kali 10.000 berarti 2 juta ya name tag. Ya. nempel. Kalau Sekalian buku tamu perlu nggak Pak? ya udah termasuk lah name tag dan buku tamu 2 juta. Itu masuk ke anggaran ATK. Ya, TK. Iya. Pasti kan kita akan kasih ballpoint ya Pak satu-satu ya. Betul. Sanitizer perlu nggak Pak? Sanitizer, masker? Iya jelas dong. Ballpoint dari hotel dapat ya kalau kita dipakai hotel ya. Belum Ballpoint. tentu, kadang pensil loh. Ya udah, yang penting udah ada dari hotel gitu. Jadi kita nggak usah kasih lagi. Sanitizer sama masker Om. Hand sanitizer sama masker anggarin lah 2 juta. Jadi ngasihnya satu-satu aja. Prokes. Apa 2, 3 layer lah kali ya. Prokes. Soalnya kan 3 kali pertemuan, 3 season kan. Ini 2 kali coffee break ya Pak Ferdinand, kan karena pertama datang kita coffee break atau setelah session 1 coffee break, terus nanti session 2 terus makan siang, terus session 3 coffee break lagi, terus penutup gitu. Mungkin kita selesai sampai jam 5, jadi 2 kali snack. Iya, 2 kali Di snack. awal aja kali ya Pak. Karena Iya. kan yang datang jauh-jauh kan. Snack kan Di awal. ya Iya, snack di di awal, terus awal. ada makan, terus setelah Iya. itu ada coffee break lagi. Sore, kopi Iya. break sore. Coffee break sore. Jadi perlu kita ketahui bahwa agenda DPD kita ini lakukan dalam setahun 2 kali. Kita mau mengadakan 2 kali, tapi ya udah untuk kita ini yang regional, untuk regional kita dalam tahun ini 1 kali gitu. Ya kita coba aja dulu, ini kan udah mau akhir tahun ya Pak, sekali aja dulu. Nanti kalau ini berhasil, baru 2023 awal kita mau. Ya. Sebaiknya untuk budget ini Pak, sebaiknya untuk budget ini kami ngecek ke hotelnya dulu yang mau dipakai hotel mana gitu. Jadi beda hotel, beda. Udah ngerti tentang di hotel budgetnya? Jadi dikalkulasi aja sekitar kayak Iya. tadi 90. Ya kita bulatkan 100. Ya kalau ini sih estimasi ini 60, 70, 80 jutaan Pak. Ini di luar biaya yang tadi ya, istri dan anak-anak ya. Belum panitia ya. 80 jutaan. Ya mungkin habis 100. Iya, iya. Nah, pas habis 100. Nah, kita jadi harus siapkan di angka 100 itu gitu. Nah, terus setelah kita kasih budget, maka panitia dari DPD yang kan Bapak akan meeting kan hari besok. Silakan nanti Bapak yang lanjutkan, kalau memang ini serius, pasti dana akan cair kan, paling nggak berapa persen dulu gitu kan, per termin atau mungkin untuk DP hotel, untuk pembuatan undangan. Ini undangan belum termasuk, tapi untuk sekarang kan karena undangan elektronik, WhatsApp atau flyer, kita nggak perlu biaya lah, itu akan kita bikin dengan istilahnya seperti dengan Photoshop, dengan WA gitu. Jadi nggak perlu biaya itu kalau seperti itu. Tapi kalau sudah pasti ya Pembuatan spanduk aja. iya, spanduk aja. Enggak, ini artinya kan hanya orang-orang yang dikirim WA yang akan datang kan, maksimal 200 gitu kan. Nggak mungkin Betul. orang di luar API atau di luar misalnya Bamangnas kita undang, mereka mau datang 3 orang atau 5 orang, nggak mungkin lebih dari itu kan gitu. Mungkin yang ada kurang, nggak mungkin lebih karena saya mau bukan undangan gitu kan. Seperti itu Pak. Jadi kalau kelebihan undangan sih saya nggak terlalu takut. Yang ada justru pesimisnya gini, semua orang punya kesibukan, tapi ya nggak apa-apa, kita sebagai panitia ya harus tetap optimis bahwa yang datang itu akan sesuai dengan harapan kita 200 peserta gitu. Ya udah kalau gitu rapat ini kita udah ngerti semua ya, calon panitia lokal. Paling enggak yang sekarang hadir di Zoom ini adalah orang-orang yang concern, memang mau membantu DPD API untuk melaksanakan
seminar kebangsaan dan hukum ini Pak Ferdinand. Karena kalau yang nggak concern ya nggak bakal hadir gitu kan. Nah, cuman kita juga nggak menutup kemungkinan ada juga yang nggak tahu atau memang nggak sempat ya kita ajak kalau mereka mau sebagai panitia lokal. Begitu dari kami Pak. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya Bapak Ibu yang hadir, saya persilakan. Saya Pak. mau bertanya Pak Ferdinand. Ini Silakan Bu. kira-kira acaranya akan dilangsungkan kapan ya Pak? Mengingat sebentar lagi juga kan kita akan menghadapi masa-masa Natal ya Pak ya. Apakah akan di bulan 12 atau bulan berapa Pak? Kalau tanggal dan bulan kita nggak tahu, tapi mungkin nanti hasil rapat besok saya akan memberitahukan kepada Pak Senjin. Yang pasti secepatnya berarti ya Pak ya, sebelum masa Natal berarti ya Pak ya. Kalau sebelum masa Natal kita juga nggak tahu, tapi nanti saya dapat informasi, saya mau bertanya apakah pertanyaan Ibu, saya akan lontarkan juga pertanyaan kepada di DPD nanti besok. Oke, baik. Berarti Om Jin untuk saat ini sepertinya ini jangan terlalu dibawa dulu keluar kali ya informasi ini ya. Betul. Karena kita kan karena kita menunggu dari masih menunggu info yang lebih detail lagi dari Bapak Ferdinand ya. Ya, Jadi gini betul. Pak Ferdinand, intinya Pak Ferdinand kan minta kami untuk kesiapan sebagai panitia lokal. Nah, kami sekarang udah siap. Saya udah bilang 3 orang pun jalan. Kan bukan kita yang ngadain. Yang ngadain itu DPD. Nah, yang penting anggaran benar ada, bukan hanya angan-angan, bukan hanya tong kosong, akan benar-benar ada, kita siap jalan gitu. Untuk sekarang kan kita kan bukan bangun tempat udah ada, hotel udah siap, tinggal dana, undangan, berapapun yang hadir tetap jalan acara kan. Yang penting narasumber dari DPD, semua dari DPD gitu. Kita hanya undang siapa nih yang mau kita undang, Kesbangpol kita undang. Kalau dia nggak datang kan dia bisa mewakili siapa, bupati kita undang. Paling yang datang misalnya Asda, ya silakan aja. Kemenak kita undang, silakan. Syukur-syukur kepala Kemenaknya mau datang. Kalau enggak dia akan utus Kasubag atau Kasih, yaitu hak dia kan, namanya juga kita undang. Tapi narasumber, biaya, kemudian pelaksanaannya itu ya semua harus dari DPD, dalam hal ini pendanaan yang paling penting ya Pak. Iya udah ini termasuk narasumber. Oh ya untuk undangan Pak, paling enggak kan kita kan ngundang Asda nih atau Bupati. Paling enggak kita kan ada uang transport. Nah itu tadi biaya tak terduga tadi gitu. Kita masuk. Yang penting nggak lebih dari pagu deh Pak. Kalau memang pagu hanya 100, tadi udah masuk kok. Udah lebih gitu. Oke. Ya mungkin Pak Ferdinand bisa sampaikan ya Pak ya ke rapat ya. Nah setelah rapat itu kapan pencairannya, kapan bisa dilaksanakan, baru kita sounding lagi ke panitia lokal ini yang sekarang ini. Nanti kita akan bikin grup kecil untuk seminar ini gitu. Oke. Ya. Ada lagi yang mau bertanya yang sifatnya konstruktif ya, supaya saya memberikan masukan juga kepada DPD nanti besok. Pak Yulung, Pak Yudi. Untuk saat ini belum bisa bicara, belum bisa usul atau bertanya, sedang mencerna dulu masukan yang saya dengar. Tuh. Mungkin Pak Hele kali, Pak Hele ada masukan? Masih di, oh nggak ada. Oh. Ya. Oke. Satu hal yang saya ingin sampaikan, Pak Marisi ada nggak? Pak Marisi. Pak Marisi lagi ada Zoom dengan Rayon 8 Pak Denny. Ya. Sedikit saya menyampaikan tentang DPD yang ada di Karawang. Setahu saya, setelah saya ngobrol dengan Pak Ketua ya, Pak Yudi, untuk DPD API di Karawang ini, Maaf DPC Pak kalau di Karawang. DPC di Karawang ini agak vakum ya.
kemarin kami membahas bagaimana rencana-rencana di DPC ini Karawang. Kalau boleh rekonsiliasi dulu yang sudah kita pupuk kebersamaan supaya di dalam seminar ini jangan ada saling prasangka buruk di antara rekan-rekan pengurus yang ada di sana. Ya. Untuk move next ke depan, ya mungkin ada pemilihan pengurus baru di DPC Karawang gitu.